Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di sini Jose Biliano. Nah di video kali ini saya akan sedikit berbeda ya karena sebelumnya kebanyakan review tentang iPhone. Nah di sini saya akan mereview sebuah HP Android yang mana saya beli di PS Store juga ya. Karena memang ya kenapa kok PS Store terus? Karena banyak ya di komentar tuh yang request di PS Store lagi. Nah sedangkan ada beberapa yang komentar untuk request di beberapa tempat, tapi karena permintaannya itu sedikit ya saya mungkin akan reviewnya di lain waktu. Nah, langsung saja di sini saya telah membeli sebuah HP Android di PS Store secara online ya, PS Store di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Kenapa nggak di Jogja aja? Nah, alasan yang pertama kalau di Jogja itu saya chat adminnya tuh nggak ada yang respon ya. Saya DM Instagramnya tuh nggak respon dan saya komen juga nggak ada yang respon. Terus saya chat di PS Store Jakarta, ternyata di sana lebih responnya cepat dan harganya terpaut bisa 500 ribuan ya untuk PS Store Jakarta dan PS Store Yogyakarta. Kenapa bisa? Ya mungkin setahu saya PS Store itu kayak sebuah franchise ya, dimana mereka menjual beberapa nama PS Store ke beberapa kota-kota yang mau bergabung dengan PS Store. Nah di sini saya membeli Sony XZ2 dengan harga cuman 1.500.000-an saja, yang mana pada awal perilisan HP ini bisa di atas 10 juta ya di tahun 2018 dulu. Nah langsung saja kita akan unboxing ya. Oke, langsung saja ya kenapa saya memilih Android ya, karena kebanyakan yang saya review itu adalah produk iPhone. Dan di sini juga saya ingin mencari second daily driver saya, yang mana saya putuskan untuk mengambil sebuah Android Sony. Kalau ini nyaman, mungkin saya akan menggunakannya sebagai second daily driver. Kalau enggak ya mungkin saya jual lagi ya. Oke, langsung saja sebelum kita unboxing, di sini tertera beberapa informasi bahwa ya kalian bisa lihat sendiri di sini ada harganya ya. 1.550.000. Dan ini saya beli di hari Jumat lalu ya, dan dari online dari Jakarta itu ke Jogja cuman sekitar 2 hari ya, jadi untuk pengirimannya sangat cepat sekali. Oke, langsung saja kita unboxing ya. Nah ngomong-ngomong, selain HP iPhone, kalian tuh suka Android apa sih, ataupun HP apa sih? Mungkin kalian bisa tulis di komentar. Dan di sini untuk packingnya dia terdiri dari ya banyak bubble wrap seperti ini, tapi pada saat pengiriman itu nggak pakai packing kayu ya. Ya semoga saja masih aman. Saya nggak tahu nih apakah full set atau cuma mendapatkan unitnya saja, tapi di keterangan produk ataupun di iklan di Instagram itu full set sih dan mendapatkan bonus. Tapi apakah saya dapat bonus atau tidak? Dan di sini kita bisa langsung selorokan saja. Wah, seperti ini bentuk kardusnya, mantap ya. Nggak seperti HP-HP dulu pada umumnya. Kalau dulu kan hanya persegi panjang, kalau ini persegi ya, mengotak seperti ini. Ya untuk dari kardusnya sendiri, mungkin kalian bisa lihat ini cetol ya, istilahnya cetol KW ya, alias bukan aslinya, karena dari build quality-nya pun kayak kardus snack ya, kardus snack yang agak mahal dikit. Tapi kalau untuk produk HP ini sangat jelek ya untuk boxnya. Untuk info yang tertera di belakang ya seperti ini, mirip aslinya, tapi memang hanya build quality di kardusnya yang tidak sempurna. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Di sini saya membeli yang versi RAM 4GB dan memorinya 64GB. Oke, langsung kita buka atau unboxing. Nah, di sini saya juga memesan warna hitam dan alhamdulillah kalian bisa lihat bahwa di sini ada warna hitam dari Sony Xperia XZ2-nya, dan di sini juga ada kartu garansi. Oke ya. Bisa dilihat. Oke ya. Di sini saya sudah beli di PS Store mungkin 5 atau lebih ya, 5 kali atau lebih. Tapi baru kali ini
saya mendapatkan kartu garansi dengan ditulis nama saya dan juga ada informasi unit yang saya beli. Biasanya cuma kartu kosongan saja, dan itu agak aneh sih, bagaimana nanti saya bisa mengklaim garansi jika terjadi apa-apa. Oke, di sini saya nggak endorse karena saya ini beli sendiri. Nanti saya akan kasih screenshot bukti saya chat di admin P-Store Jakarta dan saya membelinya langsung ya, tanpa basa-basi. Langsung saja, selanjutnya kita tentu mendapatkan HP-nya ya. Oh, agak susah ini. Ya, untuk HP-nya kita simpan dulu. Selanjutnya juga kok berantakan sekali. Ini nggak ada kayak buku-buku kitab-kitab, cuma kayak gini aja. Ya, sangat simpel sekali ya, nggak ada kertas-kertasnya. Dan juga ini memang nggak ada SIM ejectornya karena dia nggak pakai SIM ejector. Nanti kita bisa langsung duduk saja di bagian atas HP-nya. Selanjutnya kita mendapatkan tentunya ini nggak ori ya, mungkin lebih ke OEM ataupun yang penting nggak ori sih. Ini ada kabel USB-nya, sudah Type-C tentunya. Oke ya. Dan mendapatkan headsetnya. Nah, ini headsetnya model audio 3 jack mili ya. 3 mili, tapi di HP ini nggak ada untuk nyolokin audio ataupun headsetnya. Jadi nggak tahu sih kalau beli baru apakah dapatnya model seperti ini atau sudah ada konverternya. Dan juga ada kepala chargernya. Kita beli HP Sony. Kepala chargernya ini merek Samsung. Kalian bisa lihat. Sungguh mempesona sekali ya. Oke ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung beranjak ke HP-nya ya. Oke, kita mungkin akan bereskan ini dulu. Oke, nih untuk HP-nya. Sony XZ2, di mana saya membeli warna hitam. Dan yang pertama saya lihat, di bagian LCD-nya itu kok kayak kotor ya bagian bawahnya. Tapi untuk feels pemegangan masih premium sekali ya. Karena depan belakang itu terbuat dari material kaca. Dan untuk belakangnya seperti ini. Dia hanya ada satu buah kamera, ada fingerprint sensor, dan juga ada LED flash, dan juga ada beberapa sensor lainnya. Dan untuk bagian belakang kok kotor atau lecet ya ini. Mungkin kalian bisa lihat. Untuk SIM tray-nya kita cukup mendudut seperti ini aja. Di bagian atas ada tempat untuk menarik ya. Nah, di sini ada dual hybrid nano SIM dan juga micro SD. Jadi ya seperti biasa ya, HP-HP flagship. Oke, langsung saja untuk kameranya. Di sini dibekali dengan kamera 19 megapiksel yang mana dengan resolusi 2160p. Jadi nggak buruk-buruk amat, tapi kita tahulah Sony di bagian kamera itu bisa diandalkan. Walaupun ini sudah 3 tahun berangsur ya, sudah 3 tahun yang lalu. Dan nanti kita coba untuk hasil fotonya bagus atau enggak. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan ya. Oke, nyala. Dan ini adalah tampilan ketika Sony XZ2 sudah menyala ya. Untuk sekilas itu sangat bagus ya, karena dia juga menggunakan IPS di LCD-nya dengan ukuran 5,7 inci. Dan untuk UI-nya di sini bisa dikatakan ya biasa banget ya, karena hanya menggunakan stok UI dari Android. Ya mungkin kalau kalian pecinta dari stok UI dari Android, ya mungkin ini nggak masalah. Dan selanjutnya kita akan cek bagian about-nya ya. Nah, si Sony XZ2 ini juga sudah menggunakan Android versi 9, yang mana juga nanti bisa ataupun bisa di-upgrade ke versi 10. Dan yang unik di sini tertulis mereknya yaitu SoftBank ya, bukan Sony. Apakah ini dulu bekas bundling dengan suatu produk di Jepang sana ataupun tidak, saya nggak tahu. Nah, selanjutnya di sini saya akan cek di bagian CPU-Z-nya ya. Di sini untuk yang pertama, tentu ya, si Sony XZ2 ini sudah dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 845, yang dimana HP 1 jutaan bekasnya itu bisa dikatakan sangat bagus ya dengan menggunakan Snapdragon 845 dengan 8 core ya.
Dan selanjutnya di sini juga Sony XZ2 menggunakan varian RAM 4GB dan juga storage-nya 64GB. Dan selanjutnya untuk baterainya, Sony XZ2 ini juga sudah dibekali dengan kapasitas 3180 mAh. Yang mana kalau itu di iPhone sangat tinggi sekali ya, ataupun sangat besar sekali kapasitas baterainya. Cuman kalau di Android itu mungkin hanya separohnya yang masa-masa sekarang ya, karena di HP Android zaman sekarang itu sudah di angka 5000 maupun 6000 mAh ya. Nah selanjutnya di sini untuk skor Antutunya kita bisa lihat bahwa dia mendapatkan skor yang bisa dikatakan sangat tinggi ya, 300 ribuan ya, seperti ini 300 ribuan. Ini untuk HP bekas 1 jutaan di angka 300 ribu itu sangat besar sekali. Apalagi kalau di HP sekarang ya, HP baru di kisaran 1 hingga 2 jutaan itu mungkin masih di 190 ribu ataupun 240 ribuan. Nah selanjutnya di sini saya akan mengetes bagian kameranya. Nah, mungkin kalian pada berpikiran ya kalau Sony itu pasti kameranya bagus. Tapi langsung saja kita coba. Di sini ada satu buah kamera dengan resolusi 19 megapiksel, yang mana kalau kita coba untuk jepret, oke, hasilnya juga bisa dikatakan masih bagus ya, walaupun untuk tone warnanya itu tidak begitu cerah. Kalian mungkin bisa lihat, oke ya, untuk tone warnanya nggak begitu cerah. Dan kalau kita zoom, itu detailnya tuh dapat, cuman agak gimana ya, agak nggak menyeluruh dapatnya. Nah di sini juga ada beberapa mode, yaitu ada mode bokeh, ada mode gerak lambat, ada mode efek IR, ada mode manual, ada mode efek kreatif, ada panorama, dan ada sound photo. Dan kita coba untuk kamera depannya ya, bagus atau enggak. Di sini kamera depan dari Sony XZ2 menggunakan resolusi 5 megapiksel saja. Oke ya, untuk hasilnya memang cenderung lebih gelap dari kamera belakangnya ya. Ya memang sih terpaut jauh antara 5 megapiksel dengan 19 megapiksel. Tapi masih bisa dibilang oke nih. Dan selanjutnya kita coba untuk mengambil sampel video ya, sambil saya melihatkan bagaimana saya merekam. Oke. Si Sony XZ2 ini sudah dibekali dengan resolusi video 4K ya saat pengambilan. Nah di sini saya mencoba memperlihatkan hasil videonya. Nah ini kamar saya kalau malam untuk tidur, kalau siang untuk macul. Oke ya, sekilas untuk hasil videonya si Sony XZ2 ini untuk kondisi yang stabil, cahaya yang stabil itu bagus banget ya. Cuman kalau kita mendapatkan paparan cahaya seperti tadi kena lampu sorot, itu langsung ya perubahannya sangat mengganggu, langsung dari terang langsung gelap, dan juga menjadi kayak sedikit blabur gitu ya. Nah blabur itu kayak blur tapi nggak blur, tapi ya itulah agak sedikit soft dan sedikit blabur. Untuk noise itu nggak ada noise ya, ini masih bagus untuk kameranya. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan mengecek untuk bagian speakernya. Untuk bagian suaranya ataupun speakernya itu juga nggak ada masalah ya. Di bagian earphone-nya juga dia mengeluarkan suara. Jadi mungkin untuk nonton streaming ataupun untuk main game itu suara yang dihasilkan nyaman di telinga. Nah di sini kita akan coba untuk bermain game PUBG Mobile ya. Untuk grafiknya sendiri, jika dia menggunakan XDR dia bisa mendapatkan yang ultra. Jika kita menggunakan yang smooth dia bisa menggunakan yang ekstrim ya. Jadi di sini untuk grafik bisa dikatakan ya lumayan lah, nggak begitu bagus dan nggak begitu jelek. Nah saat di in-game, di sini Sony X2 ini nggak ada frame drop ataupun lag ya, dan bisa dikatakan lebih stabil. Walaupun yang nggak enak adalah bagian belakang bot ini sangat panas sekali, karena ya memang lah depan belakang ini adalah Corning Gorilla Glass ataupun kaca, yang mana itu memang menghantarkan panas ya. Jadi untuk gamenya bisa dikatakan nggak ada masalah.
Oke teman-teman, kita masuk di bagian akhir yaitu bagian kesimpulannya. Nah, di sini apakah Sony XZ2 ini layak kalian beli dengan harga 1 jutaan saja? Nah, saya akan memberitahu beberapa keunggulan dan kekurangannya menurut saya pribadi ya. Nah, untuk yang pertama yaitu keunggulannya. Nah, di sini Sony XZ2 ini sudah tampil dengan desain sangat premium sekali dan sangat mahal sekali. Apalagi di bagian belakangnya itu, kalian bisa lihat sendiri bahwa ini cembung ya. Nah, itu mengakibatkan ataupun itu berefek pada genggaman saat kita menggunakan HP ini, itu sangat nyaman sekali. Dan untuk desainnya memanglah kalian bisa katakan bahwa ya ini dulu pada tahun rilis ini adalah HP Sultan, HP flagship. Kalian jika ingin merasakan HP mantan Sultan, kalian mungkin bisa coba saja Sony XZ2. Nah, selanjutnya Sony XZ2 ini juga ada layar sebesar 5,7 inci yang mana itu menurut saya sangat pas untuk digenggam ataupun sangat compact untuk dibawa keluar rumah. Dan selanjutnya di harga 1 jutaan saja kita bisa mendapatkan Snapdragon 845 yang mana skor Antutunya tadi kita sudah cek yaitu sebesar 300 ribuan ya. Ini kan masih bisa dikatakan besar sekali. Dan untuk bagian kekurangan yaitu bagi saya yang pertama, dia sayangnya nggak ada audio jack 3.5 mm yang mana sangat disayangkan ya. HP mahal, HP kelas premium, HP kelas Sultan kok malah disunat ya bagian ya, mungkin bagi saya itu masih sangat penting. Nah, selanjutnya juga di penempatan fingerprint, kalian mungkin bisa lihat ya di sini fingerprint ada di bagian tengah pada HP-nya. Jadi saat kita menggunakan, kita akan kesusahan harus menekuk jari kita ya. Nah, itu kan agak susah. Nah, mungkin kita bisa akali dengan mendaftarkan tekukan jari kita ya menggunakan ini. Nah, daripada menggunakan sidik jari yang ujung, kita harus susah nekuk banget ya. Nah, ini kan sedikit mengganggu ya. Nah, untuk selanjutnya juga di bagian belakang ini gampang sekali kotor ataupun gampang meninggalkan bekas sidik jari. Dan juga mungkin agak susah ya ini karena juga masih ada beberapa bekas, mungkin bekas softcase dari pengguna sebelumnya. Dan kekurangan selanjutnya yaitu Sony XZ2 ini kamera utamanya hanya tersedia satu lensa saja, yang mana bahwa kompetitor yang lain sudah menggunakan minimal di atas satu lensa ya ataupun satu kamera. Oke, mungkin itu saja kekurangan dan kelebihannya. Kalau menurut saya sih itu worth it untuk dibeli karena dengan harga 1 jutaan kita bisa mendapatkan HP mantan Sultan yang dulunya 10 juta ke atas dan kita bisa mendapatkan seluruh kemewahannya. Dan mungkin videonya cukup di sini saja. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, kalian bisa tulis di komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Tentunya saya Jose Biliano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.